bahwa satu kebaikan, di sini Abu Khaisah melakukan apa? Satu kebaikan, yaitu berupa apa? Sedekah dengan satu sok kurma. Faedahnya adalah satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lainnya. Satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lainnya. Sekarang saya tanya pada diri saya dan jenengan semuanya. Jenengan berani hadir pengajian itu karena apa? Sebab utamanya. Bukan tujuannya loh. Kalau tujuannya kan mencari ilmu. Tapi sebab utamanya kok berani hadir pengajian? Karena berani masuk masjid. Ya enggak? Nun sewu. Di sini ada yang tidak terbiasa jamaah sholat. Saya insya Allah, saya husnudzon, yakin yang hadir di sini rata-rata, kalaupun tidak dikatakan semuanya, itu biasa datang ke masjid. Nggih napa mboten? Insya Allah. Karena sudah biasa mlebu metu masjid, dadine wani melu pengajian. Tapi coba kalau nggak pernah ke masjid, mau ikut pengajian cuma lihat dari jauh di pintu, tungul gitu kan. Mau masuk pun grogi, takut. Tapi begitu sudah terbiasa masuk masjid, ada pengajian, duduk, dengarkan. Kalau memang dia suka pengajiannya, dia akan datang lagi. Kalau enggak, sudah. Tapi dia ikut pengajian salah satu sebabnya karena dia sudah berani masuk masjid. Masuk masjid itu kebaikan. Satu kebaikan yaitu masuk masjid. Ini contoh saja. Akan menarik kebaikan selanjutnya. Seorang yang suka berjamaah. Jamaah salat maghrib, jamaah salat isya. Setelah salat maghrib, kenapa kita bertahan dengan jenak di sini coba? Salah satu sebabnya karena nanti ada salat isya, itu insya Allah. Tapi ternyata keinginan kita nunggu salat jamaah, pengajiannya katut. Nyong tadonge ora kepengin melu pengajian, tapi wong kepengin salat jamaah ya. Ya terpaksa apa? Nunggu. Saya sebetulnya nggak ingin ikut pengajian, tapi wong nanti mau ikut sholat jamaah ya nunggulah. Subhanallah. Dah nunggu daripada pulang nanti balik lagi capek, begitu kan? Nggak ada pengajian, daripada tenguk-tenguk neng masjid, daripada tenguk-tenguk neng masjid, lebih baik apa? Baca Quran. Gara-gara nunggu sholat jamaah, baca Quran ketarik-tarik. Belum bisa baca Quran, jejeri wong sing isa maca Quran. Merek-merek, nyedek-nyedek. Monggo Pak, nggih. Monggo Quran menipun, nggih. Ini dijukuk, dicekel gitu kan, Masya Allah. Akhirnya lama-lama, nuwun sewu, maaf, saya bisa diajari baca Quran. Masya Allah, lama-lama bisa baca Quran. Lihat, gara-gara senang masuk masjid, dia akhirnya senang sholat berjamaah. Gara-gara senang sholat berjamaah, dia akhirnya rela untuk menghadiri pengajian antara maghrib dan isya. Gara-gara senang nunggu maghrib isya, dengarkan orang baca Quran. Gara-gara senang dengar orang baca Quran, akhirnya apa? Bisa baca Quran. Jadi dulu saya pernah dengar cerita, insya Allah orang Purbalingga, walau kalau beliau dengar lewat radio, dia cerita langsung ke saya. Beliau dulu kos di rumah bapak kosnya itu, sering setiap ba'da maghrib dengar bapak kosnya itu baca Quran. Akhirnya dia belum bisa baca Quran, tapi kepingin bisa. Diambilnya Quran, kemudian dibaca sak baca nih,
Dan khatam dalam waktu kalau tidak salah 2 tahun. Bocone ngawur, dia ngaku sendiri. Bacanya ngawur tapi khatam 2 tahun terus yang diwaca nopo nih lho. Akhirnya setelah itu dia pindah kos. Dia sedih sekali katanya. Dia sedih sekali. Terus bilang ke bapaknya itu, "Mbok, saya kepingin sebetulnya bisa baca Quran." Ya udah, akhirnya dah ini tak hadiahi Al-Quran. Al-Quran kuno katanya. Nah, kalau tidak salah dia mulai membaca Quran setelah dihadiahi Quran itu. Jadi sebelumnya dia cuma apa? Dengar. Lihat, dari mendengar kebaikan, maka dia akan tertarik melakukan kebaikan. Ini Abu Khaisamah, dia bersedekah dengan satu sok. Akhirnya dia pun ingin ikut berjihad. Oleh sebab itu, kita jangan menyepelekan apa? Kebaikan meskipun kecil. Karena kebaikan itu akan menarik kebaikan selanjutnya. Ketemu temannya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Begitu salam, iki wis ndongake. Takon, "Gimana kabarnya? Keluarga saya sedang sakit." "Masya Allah, syafakallah." Ndongake kebaikan. Begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kita ulangi lagi, kita lanjutkan dulu sebentar. Jadi begitu, ini faedah. Jadi setiap ada faedah mungkin akan saya langsung sampaikan. Dan banyak sekali contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang awalnya dari sebuah kebaikan yang sedikit ya. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, idza amila bima alima ar-rajulu bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Kalau seorang itu mengamalkan sebuah ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum pernah dia ketahui. Bagaimana itu caranya? Bukan berarti ilmu laduni langsung teplok begitu, enggak. Misal begini, orang misalnya masuk sholat, belum pernah belajar sholat, tapi dia tahu bahwasanya sholat diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya kan? Saking apa? Mantap. Wah, gitu kan? Ternyata, kok takbir saya beda dengan itu ya? Akhirnya dia pun mulai bertanya. Ini jalan taufik dari Allah untuk memberitahu orang tadi, karena dia mengamalkan takbiratul ihram, untuk mengetahui cara takbiratul ihram yang benar. Demikian. Ini diantara contohnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.